Tetapi ketika lama-kelamaan 1 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 45 minggu, setelah peringatan Allah datang, nah di sini ada masjid. Masjidnya Allah turunkan, Allah berangkat, ya. Para pewaris Nabi, para alim ulama, para asatidz mengajak kita kembali kepada Allah, ngajak kembali kepada Al-Quran, ngajak ngaji. Kok tidak segera merapat? Nah, udah. Nanti tinggal nunggu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika bagi mereka yang sedang mau merapat kepada para ulama, para asatidz untuk kembali kepada Allah, belajar Al-Quran, insya Allah hidupnya akan semakin berkah. Andaikan selama ini mungkin sedang menerima permasalahan ujian, tetapi ketika kita mau kembali kepada Al-Quran, insya Allah sedikit semua masalah itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berkahnya kita mengkaji Al-Quran, ya, ngaji tafsirnya, tajwidnya, bacaannya, juga ngaji isi Al-Quran. Insyaallah besok akan kita isi itu ya, tafsir Quran kembali agar tetap bisa istiqomah. Setiap minggu kita ngaji tafsir Quran, diajak anaknya, istrinya, tetangganya, temannya. Udah, ini ladang surga, dan sudah disampaikan oleh Nabi bahwasanya, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah di dunia ini itu ada taman surga. Maka pada tanya para sahabat, ya Rasulullah, taman surga itu apa? Di mana yang di dunia ini? Jawab Rasulullah, taman surga yang di dunia ini adalah ketika ada majelis ilmu, majelis zikir, itu adalah taman surga. Nah, paling enak di surga, paling enak itu di surga. Makanya ketika ada taman surga dibuka, kok tidak segera merapat? Rugi. Kalau taman taman buaya itu kalau dibuka tiap satu minggu pada datang ya, lihat buaya. Kalau ada buaya itu yang bahaya. Ketika kita ulurkan tangan kita mulut buaya akan dicaplok. Apalagi kalau jatuh ke mata buaya, bahaya lah. Ayo ya, sekedar kita semangati, kita ingatkan, jangan merasa wah ini belajar tafsir, belajar anak-anak. Bukan belajar anak-anak, justru kita telat. Walaupun telat, lebih baik telat daripada tidak. Ya, mari ya semuanya. Kita juga ingin memperdalam lagi. Dulu saya di pesantren baru belajar teori. Nah, ini kita belajar praktek. Apalah artinya teori tanpa prakteknya. Itu yang bisa kita sampaikan. Sudah dimulai oleh Ustaz Firdo. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya?
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bermuajahah. Tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Khairul kalam kalamullah. Sebaik-baiknya kalam adalah kalam Allah, yakni Al-Qur'an. Ada dua kalam Allah. Yang pertama, kalam yang tersurat. Kalam yang tersurat adalah Al-Quran. Kalam yang tersirat yang sama-sama kita perlu baca juga, yakni adalah alam semesta. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan Ustaz Edi, afdhalul ibadah qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah adalah membaca Al-Quran. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Di sini yang pertama disebut Rasul, adalah ta'allama, orang yang belajar, bukan orang yang mengajar. Kata Rasul, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar. Yang pertama disebut sama Rasul adalah orang yang belajar, bukan orang yang mengajar. Kemudian yang kedua adalah wa'alama, baru yang mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berada di depan saya, kata Rasul, orang yang paling baik. Orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran. Karena kita berusaha menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Dalam hadis lain, siapa orang yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, yang membaca Al-Quran. Pengen ngobrol sama Allah, membaca Al-Quran. Kemudian satu lagi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yakni adalah satu huruf itu 10 kebaikan. Diangkat 10 derajat, dihapuskan 10 dosa. Bayangkan Bapak-Bapak sekalian, berapa huruf yang kita baca dalam Al-Quran? Sungguh banyak sekali. Ini nikmat dari Allah yang mana yang kita dustakan, begitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah, kemarin kita pembukaan telah membaca surah Al-Waqiah bersama-sama. Kita lanjutkan sekalian, kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan semoga Allah SWT meneguhkan hati kita untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah kepadanya dan menjalankan syariat Allah serta menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian diberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan Allah kumpulkan kita nanti di yaumul kiamah jumratul auliya wasyuhada wassolihin,
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita sama-sama membaca Al-Fatihah sekali lagi ya, sambil ada penjelasan-penjelasannya. Setelah itu kita lanjut ke juz 30. Baik, saya membacakan, kemudian diikuti oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi. Baik ya. Shinnya memiliki sifat hams. Hams itu artinya mengalir. Ada 10 huruf yang memiliki sifat hams. Dikumpulkan dalam lafaz fahattahu syakhsun sakat. Ya, ada 10 ya. Fa, ha, ta, ha besar, ha kecil. Shin, kemudian kho itu punya sifat hams, harus dialirkan bacaannya ya, harus dialirkan ya. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, saya contohkan kembali. Minasya ya, minasya itu enggak, tapi ditahan dulu, dialirkan dulu. A'udzu billahi minasya. Nasya ditahan, betul? Oke, sama-sama 2 3. A'udzu billahi. Baik ya. Bagus ya, himinasya. Sekarang kita baca full sekali lagi. 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir. Oke. Jim. Pokoknya vokal dalam bahasa Arab itu cuma 3. A, I dan U. Jangan miring-miringan. Ada O-nya. A'udzu bil ada E-nya. Billahi a'udzu billahi minasy ya. Jangan ada miringnya. Oke. Terakhir 1 2 3. A'udzu bi. Oke, baik kita lanjut. Sin kecil juga sama mengalir. Bismillahi, hi-nya besar. Ha hi hu hi. Raddu bikul hafil sakinin li asliha. Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau ingin mengetahui letak makhrajnya huruf, disukunkan huruf tersebut ya. Ha besar, pengen tahu makhrajnya, sukunkan. Gitu. Contoh dalam Al-Fatihah, ihdi. Okay. Bismillahi, besar haknya ya, yahi ya, tapi bergetar dadanya. Saya contohkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Him kecil ya. Roh kecil ya. Coba sama-sama lagi. 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hirrah. Sama-sama. Ya. Harus beda.
harus beda antara hak besar dan hak kecil. Tidak sama ya. Baik, kita coba sekali lagi sama-sama. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat yang kedua. A, vokalnya A, I, U, cuman 3 ya, jangan ada E-nya, jangan. Tapi A jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terbuka harokatnya. 1, 2, 3. Baik ya. Pengucapan huruf lam sukun harus kuat. Gak boleh bil alamin. Gak boleh lemah ya. Kemudian kalau tidak kuat biasanya lam sukunnya menjadi tawalud. Tawalud ada mantul-mantulnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil ada le-nya ya, itu namanya tawalud ya. Usahakan yang kuat pengucapannya. Alhamdulillahi rabbil bila. Ada juga yang membacanya bil a, diputus. Jangan, karena lam sukun memiliki sifat tawasud ya. Tawasud itu ditekan ya, tidak diputus. Bil ya, bil a bukan, tapi bila, bunyinya nyambung. Saya contohkan kembali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila, jangan bil a, jangan putus ya. Kita sama-sama 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus ya. Ayat keduanya Ar-Rahma. Jangan roh, tapi roh perkecil ya, karena itu sifat halki ya. Mohon maaf, tempatnya di halki atau tenggorokan, tengah tenggorokan. Rahma, sama-sama 2, 3. Ar-Rahmanirrahim. Him kecil kan, him, tapi him kecil ya. Oke, kita coba lagi. 2, 3. Baik ya. Berikutnya a vokalnya sekali lagi ya. Maliki harokatnya doma. Maliki yaumiddin. Dadidu, bukan middin, bukan lidahnya ke atas, tapi lidahnya nempel kepada gigi ya. Tempat keluarnya gigi. Dadidu, kayak yang itu ya, kayak Roma Irama ya. Dadidu ya, nempel ya. Dadidu bad dudan danidadna minal muden madidan danida. Jadi mantulnya itu mantul itu dua benda ya kan, bersatu bertemu ya, seperti bola ke lantai. Nah itu mantul berarti ada dua yang harus nempel ya kan. Nah mana yang nempel? Ujung lidah nempel ke belakang gigi ya, nanti nempel ke gusi ya, seperti pangkal gigi ya, pangkal gigi seri ya. Nah gini, da ya. Maliki yaumiddin, din kan, maliki yaumiddin, din ya, tidak, kurang tepat, tapi dadidu din, letakkan ujung lidah di belakang gigi atas gitu ya. Kita coba lagi sama-sama 2, 3 maliki yaumiddin. Berikutnya iya ya. Iyyaka na'budu wa ada tasdid di sana. Jangan iyyaka na'budu wa jangan lurus. Kalau lurus tidak ada tampak tasdidnya.
Kalau secara arti hanya kepada matahari kami menyembah. Matahari. Kalau tanpa tasydid. Ya, hati-hati. Salah menyebutkan huruf itu merubah makna Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, perlu diingat. Kalau tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada matahari kami menyembah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik, ya. Fatal sekali. Maka tasydidkan. Nah, tekan, ya. Iyyaka na'budu wa ada isyarah di sana, ada penekanan. Tasydid artinya menekan, ya. Tidak iyyaka, tidak lurus. Sama-sama, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, nas ngalir sinnya, hamas. Nasta'in, nasta'in. Agak lama dikit nggak apa-apa, ya. Coba lagi sekali lagi, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain kan in, tapi ain. Ya, ain di mana tempatnya? Di tempatnya di wastul halqi, di tengah tenggorokan. Sama-sama di tengah tenggorokan, ya. Baik, kita coba lagi ayat kelima. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya penjelasan huruf ain. Huruf ain usahakan jangan putus bunyinya, karena punya sifat tawasud juga, seperti tadi lam, ya, nggak putus, ya. Rabbillah, billah bunyinya tidak putus. Nah, begitu juga huruf ain. Iyyaka na'bu, jangan na'bu. Kalau putus hampir nanti mendekati huruf hamzah. Nanti artinya beda lagi gitu. Bahaya, ya. Bahaya, kan kita harus tepat mengucapkannya. Na'budu. Ya, na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, sama-sama. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, berikutnya ayat ke-6. Nah, itu, ya. Habis lagi. Jangan jangan putus. Alirkan huruf H tersebut karena memiliki sifat hamas. Fatahu, hu-nya besar, ya. H besar termasuk dalam sifat atau huruf-huruf hamas, huruf yang mengalir. Jangan ihdinas, ihdi. Oke, saya contohkan kembali. Ihdinas say. Nah, shad bertasydid dialirkan juga, hamas juga. Alirkan dulu, ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Qaim dan kim. Kalau kim nanti huruf kaf, ya, harus qi. Qaqitu. Beda, ya. Qi sama ki. Beda, enggak sama, ya. Kalau ki kaf, kalau qi qaf, ya. Tempatnya berbeda, ya. Mau bagaimanapun juga tempatnya berbeda, ya. Baik, kita coba lagi. Di 1, 2, 3. Oke, ya. Nah, tadi ar-raddu bi kulli harfin sakin li asliha. Kembalikan kepada huruf asalnya. Sin itu asalnya as. Jadi diawali huruf yang berdoma, enggak tapi mustaqim, ya jangan monyong terus, jangan. Kembalikan kepada asal huruf sinnya. Mustaqim, Nah, setelah itu kembali kepada asalnya, ditahan, ya. Ya, saya contohkan kembali.
Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ya sama-sama. 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? T, jangan ada bunyi harus i. Ti kan? Tim, tim. Ya, harus vokal i ya. Sekali lagi 2, 3. Ya, mustaqim ya. Sama-sama 2, 3. Ihdinas. Baik ya, boleh dicoba salah satu mungkin. Boleh Ustaz Satibi? Ihdi. Oke ya. Bagus Ustaz ya. Alhamdulillah. Mungkin dari boleh Umi atau siapa silakan. Dari perwakilan ya, boleh. Mau pakai speaker apa? Ayo. Ya, bagus Mi, semuanya bagus. Hanya satu aja sedikit Mi, sedikit. Hanya tadi terasa bagus, sinnya juga bagus. Tinggal naknya terbawa ke sod. Nos, nak yang kemarin ya, nas syaiton kemarin ya. Nah ini nasai, nasai ya nas. Jadi nasai. Ihdinasai, nasai. Ihdinasai ya, ihdinas. Jadi tidak terbawa ke bunyi o nya gitu ya. Boleh dicoba lagi Umi? Masih nos nak dulu, makanya nak dulu di apa, mangap dulu nak ya, coba nas. Dilamain dikit nggak apa-apa. Nah gitu. Maksudnya diperjelas dulu harokat nunnya. Nas ya. Sedikit lagi Mi. Ihdinasai, nasai. Nas nggak mencucu bibirnya. Nas, nah gitu. Boleh Mi, coba lagi. Mus. Ya, oke, baik. Alhamdulillah, soalnya Umi ya. Alhamdulillah. Oh, boleh. Silakan. boleh. Baik, silakan. Semuanya ya? Oke, siap. Ini kayaknya harus lebih dekat ini kayaknya. Kasih big ya? Saya kayaknya. Enggak mau katanya Oh? Enggak. Oh, malu. Boleh di berdekatan di sini. Maju lebih dekat. Enggak apa-apa. Ustaz. Oh, nyender. Boleh. Boleh. Dicoba. Dari tadi Umi udah ya? Mungkin dari Ibu silakan. Speak. Ya, lebih besar lagi. Boleh kalau mau pakai boleh ya di sini. Ya. Boleh Nek. Oh boleh, coba lagi. Oke, sedikit lagi bunyi hak besarnya Mi. Tinggal dialirkan.
Di gitu. Nah, bagus, bagus. Alhamdulillah. Berikutnya silakan, Ibu, silakan. Berurutan katanya. Boleh, boleh, silakan. Ya. Ya. Lebih berani nggak apa-apa, Ibu? Terbuka AIU-nya nggak apa ya? Dicoba lagi. Oh, yang itu, wireless. Oke, baik, alhamdulillah. Sahih, silakan. Ibu lanjut. Ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Nggak apa. Dikit lagi ya. Oke, baik. Saya silakan, Ibu lanjut. Ya. Nas, nas. Sedikit lagi, Ibu. Ya, mus. Nah, gitu. Iya, boleh, boleh. Sinnya dilamin aja. Mus. Nah, gitu. Ditahan aja. Asnya. Mus. Gitu. Ya, begitu. Oke, alhamdulillah. Bunyi H besarnya tadi terdengar bagus. Haknya, ihnya. Sinnya tadi bagus. Oke, terima kasih, Ibu. Silakan lanjut, boleh. Di. Ya. Oke, alhamdulillah. Sahih. Umi mau nyoba lagi, Mi? Udah. Udah. Baik, silakan, Pak. Lanjut. Ya. Baik, berikutnya silakan. Baik, alhamdulillah. Tempat-tempatnya udah lumayan, bagus ya Pak. Tinggal ini ya harokatnya, I-nya. Tim, sekali lagi coba. Tim, yang kofnya tim. Lebih ini terbuka? Ya gitu. Tuh. Coba dicoba lagi. Oke, baik. Terima kasih. Terus lanjut. Oke, mantap ya. Tinggal apa namanya gini, biar lebih mudah, posisi mulut harus senyum dulu. Kayak gitu. Harokatnya tepat, gitu kan? Senyum dulu. Kayak gitu. Baru dilepas, ya. Boleh dicoba lagi, silakan, Mas. Oke, alhamdulillah, bagus ya. Berikutnya silakan. Oke, masya Allah ya. Baik, Pak Ato silakan. Masya Allah. Kimnya masih kagak ya. Kim, qi, coba. Coba qi. Qi. Ya, qi. Taqiqu, qi coba. Qi. Ya. Oke, dikit lagi kopnya. Nanti sama peserta TV bisik-bisiknya. Oke, mantap.
Oke, gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Senyum dulu. Kalau ngaji Quran itu gini Ustaz. Ngajinya udah dapat pahala, terus senyum terus gitu. Oke, silakan Ustaz. Insyaallah Ustaz ya. Iya, senyum dulu Ustaz. Ih. Nah gitu Ustaz. Ti, tim. Ya gitu Ustaz. Oke, Masya Allah ya. Saya ya sama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, baik ya. Ayat yang terakhir saya contohkan dulu. Nah, di sini ada banyak pendapat ya. Karena kita mengikuti mazhab Syafi'i, jadi 7 ayat Al-Fatihah dimulai dari Al-Basmalah. Ayat pertama adalah Al-Basmalah, Bismillah ayat pertama. Nah, Imam Malik di sini Bismillah bukan dijadikan ayat. Ya, ayatnya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai sini. Itu ayat ke-6. Ketujuhnya Ghairil Maghdubi. Jadi Bismillah itu bukan ayat. Ya, kalau Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, Bismillah itu adalah ayat ya, salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ya, maka di sini kalau Imam Syafi'i itu lebih baik berhenti di Ghairil Maghdubi 'alaihim. Jangan berhenti di 'alaihim yang pertama. Ya, saya contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi berhentinya di 'alaihim yang kedua, bukan di 'alaihim yang pertama ya. Nah, itu lebih afdol kata Imam Syafi'i ya. Lebih afdol. Nah, tapi yang bagus mah ya kuat ya. Satu ayat full dibaca ya. Oke. Kita coba dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kuat ya, kuat. Alhamdulillah, biasa. Baik ya. Siratal ladzina D-nya digigit ya, di, bukan ji. Bukan ji, tapi gigit ujung lidah. Di, dzadidzu. Dzadidzu jangan siratal laji. Kalau ji, kalau lidahnya tidak digigit, pasti huruf jai. Pasti huruf jai, bukan huruf dal ya. Karena itu harus digigit. Siratal ladzina an'amta. Tekan. An'amta. Jangan an'amta. Jadi ada matul jangan ya. An'amta. Nekan. An'amta. Ya, kita coba lagi. Sama-sama. 2, 3. Siratal cukup? Oke. Sampai alaihim ya. Kemudian mengucapkan huruf ghain ya, bukan go tapi gho. Gho ya, mengucapkan huruf ghain yakni gho. Rikhwah. Rikhwah itu mengalir. Kendur. Bukan mengalir, mohon maaf, kendur. Jadi jangan go, jangan syiddah tapi gho, kendur di tenggorokannya. Ghairil mau bukan mag kalau mag istifal tapi mau ke o ya, mau ya, mag enggak tapi mau dikendorkan ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ya. Kita coba sama-sama lagi. 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke. Kita lanjutkan dari ghairil maghdu, tetap ya diawali dari ibtidainya adalah di ghairil maghdubi sampai selesai. Saya contohkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini lumayan agak perlu usaha lebih gitu kan. Pertama di gha-nya ghairil maghdu. Ya, huruf yang disukun ditekan. Ghairil maghdubi 'alaihim, hak besar, 'alaihim walad. Nah, di sini agak ditekan, itbaq kok. Don itu termasuk huruf itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq itu menempel. Enggak cuman kayak tadi kena doang, enggak, tapi nempel. Walau nempel nih. Nempel. Jadi enggak waladdo, enggak. Waladdo, enggak. Waladdallin. Do-nya yang coret panjang itu 6 detik. Nama hukumnya mad lazim mutsaqal kalimi, ya. Waladdo. Karena apa? Tempatnya huruf dod itu 2, tepi lidah sampai memanjang ke depan lidah ya. Makhrajnya lam. Makhrajnya lam. Ya, jadi memanjang ke makhrajnya lam dari tepi lidah memutar ke makhrajnya lam. Waladdo. Jadi nempel lumayan ya. Kira-kira gimana? Bisa ya? Baik ya, kita coba lagi sama-sama dari ghairil maghdubi. 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alnya langsung dallin. Nah, ada 2 cara pembacaan. Sebagian yang membacanya begini, waladdall, gitu ya. Sebagian membacanya begitu. Sebagian juga membacanya biasa, ya, tidak digentak. Tadi kan pertama digentak. Nah, kalau saya termasuk yang tidak digentak. Waladdall, cuman posisi mulutnya berubah begitu aja. Gitu aja. Waladdall, enggak digentak. Waladdallin, alin, gitu kan? Oke. Boleh kita coba sama-sama lagi. 2 3. Ghairil. Baik ya, alhamdulillah. Untuk Al-Fatihah nanti dicek satu-satu ya. Nanti baca ke depan gitu kan. Kemudian nanti setelah baca, ketika nanti lulus Al-Fatihahnya nanti lanjut ke Anas begitu ya. Ada baca personal, ada baca bareng-bareng. Nah, kita lanjutkan jam berapa ya? Jam 5.59, 1 menit lagi. Kita lanjut ke surah Anas ya. Dibuka surah Anasnya, silakan. Anas ya. Baik. Kita
baca sama-sama dulu ya dari Al-Basmalah 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik ya, sedikit saja karena waktunya sudah siang ya. Mudah saja. Di surah An-Nas itu ayat 1 sampai ayat terakhir itu ada nun tasdid, betul gak? Betul ya? Ada nun bertasdid, ditahan 3 detik ya. Qul a'udzu birabbin nas ya. Terus sinnya dihembuskan. Nas gitu ya. Oke. Pun ayat kedua sama, malikin kin nas ya, ada nun tasdid. Ayat ketiganya sama ya, dan seterusnya. Pokoknya nun tasdid 3 detik ya. Ayat berapa ini nih? Ayat yang ke-6 nih. Minal jinnati wan nas gitu ya. Pokoknya nun tasdid ditahan 3 detik. Mudah ya. Baik, kita baca sama-sama lagi. Terakhir ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kul baik. Oke. Oke, Afwan sedikit lagi, kurang lama nun tasdidnya. Alladzi 2 3. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Berikutnya minal jinnati. 1 2 3. Minal jinnati wan nuntasi lagi ya. Ada 2 nuntasi di sini. Coba lagi 2 3. Minal jinnati. Oke, baik ya, alhamdulillah kita tutup. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa sama-sama memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini bisa bermanfaat di waktu kita nanti yang panjang tanpa ujung di yaumil qiyamah itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Harapan kita itu, kita harus punya azam dalam hati. Saya harus menyelesaikan ilmu-ilmu Al-Quran. Kalau kita punya niat, ya kan, nanti walaupun kita tidak sampai dengan tujuannya itu, tetap kita digolongkan di yaumil qiyamah itu bersama orang-orang yang ahli Quran. Contoh,
ibu bapak pengen naik haji, begitu ya. Ibu bapak nabung tuh sehari 1.000, 1.000, 1.000. Mohon maaf ya, maaf, wafat. Belum baru nabung kemarin, baru mulai nabung, udah wafat. Nah, yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang haji mabrur. Nah itu pentingnya niat. Makanya niat itu diletakkan di halaman pertama hadis Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Nah itu. Maka dari itu pentingnya niat, ya. Nah, kita niatkan kita pengen betul-betul menjadi ahli Quran. Karena ahli Quran itu keluarganya Allah. Ya. Kalau udah jadi keluarga Allah, dibela sama Allah. Ya, kebutuhannya di dunia juga di akhirat. Ada yang macam-macam dibela sama Allah SWT, gitu ya, sebagaimana apa yang disampaikan guru-guru kita, ya begitu. Jadi kita niatkan menjadi ahli Quran. Ada 3 tahapan. Yang pertama belajar membaca, yang kedua memahami Al-Quran, yang ketiga mengamalkannya. Nah ini 3 tahapan ini harus sama-sama kita usahakan, upayakan, ya kan? Selama kita masih ada umur di dunia ini, ya mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita dalam mencari keridhoannya. Satu lagi hadis dari Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah ingin dia baik, ya, Allah ingin hamba ini baik, maka Allah tarik tuh dengan cara apa? Yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama, ya kan? Secara hakikatnya yang ingin kita baik itu Allah tarik tuh dengan cara apa? Memahamkan kita ilmu agama. Dan yang memberikan kita paham ilmu agama bukan kita sendiri, tapi Allah, ya kan? Allah, ya, dengan berbagai asbab, dengan berbagai jalan kita tidak tahu, gitu kan? Kita tidak tahu. Itu Allah ingin kita baik, Allah pahamkan kita ilmu agama. Karena itu ya sama-sama kita istiqomah ke depannya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ya, sehat walafiat, panjang umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ini akan berdampak kepada keluarga kita. Bisa saja nanti ibu-ibu yang senantiasa istiqomah ngaji Al-Qur'an berkah kepada nanti anak-anaknya. Anak-anaknya tuh pinter-pinter gitu kan. Usahanya lancar-lancar gitu kan, diselamatkan. Tentunya di sana ada ibu yang hebat-hebat, ya, yang luar biasa. Begitu bapak-bapak gitu, ya, mau ngaji, anak-anaknya soleh dan solehah, istri solehah, begitu ya. Itu mungkin dari saya, tidak banyak kalam karena ini sudah siang. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita sekali lagi diberikan umur panjang. Mudah-mudahan kita seminggu lagi ya Ustaz. Nanti ketemu di hari Kamis, ya. Kamis subuh dan seperti ini. Jumat subuh, ya. Jumat subuh dan Sabtu subuh. Nah, 2 waktu itu yang insyaallah kita akan bertemu. Dan jangan lupa pengajian Ustaz Edi di, ya, awalan, ya, insyaallah habis lebaran tasin lagi, ya. Nah, kemudian nanti dengan dilanjut nanti Ustaz Edi tentang akhlak, ya Ustaz, ya? Tafsir dengan Ustaz Edi nanti tafsir Quran, ya. Nah, memahami Quran. Kalau saya cuma kulitnya, kalau mas saya kulitnya. Sama Ustaz Edi itu tentang isinya, gitu kan. Itu kita penting sekali mempelajari, memahami Al-Quran. Gak boleh Al-Quran secara terjemah. Contoh, yauma hari tarawunaha, engkau melihatnya. Gak mungkin gitu. Gak mungkin diterjemahkan secara konteks. Kalau itu harus betul-betul secara pemahaman yang sorry, ya, yang tepat, ya, yaitu dengan pakai tafsir Jalalain atau tafsir-tafsir yang telah jadi, gitu kan. Itu nanti dilanjut dengan Ustaz Satibi. Ustaz Satibi itu tentang ilmu apa, Ustaz? Tauhid. Nah, sebenarnya mah ilmu yang harus kita pelajari yang pertama ketika kita bayi, gitu kan, yang terus beranjak sedikit demi sedikit dewasa, itu yang perlu kita kenal adalah ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Akidah itu adalah keyakinan.
Itu penting sekali. Insyaallah nanti diisi dengan Ustaz Tibi. Dari saya mohon maaf lahir batin. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.